Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel saya. Untuk kali ini saya akan memberikan penjelasan buat teman-teman bagaimana cara uji asumsi homogenitas Bartlett dengan SPSS. Ya, teman-teman pasti sudah tahu bahwa untuk penelitian kuantitatif ada baiknya kita melakukan uji asumsi terhadap kuesioner atau hasil kuesioner yang sudah kita lakukan ataupun yang mau dilakukan, seperti itu. Jadi ini saya sangat sarankan teman-teman lakukan sebelum melakukan penelitian, ya. Artinya agar data yang kita miliki nantinya itu bisa terdistribusi secara homogenitasnya. Langsung aja teman-teman, kita langsung ke file yang akan saya jelaskan. Oke, di sini saya sudah memiliki dua jenis file, satu versi Excel dan satu versi SPSS yang sudah saya entrykan datanya, seperti itu. Nah, kita buka yang SL terlebih dahulu. Nah, oke. Jadi secara singkat saja teman-teman, uji homogenitas Bartlett ya digunakan untuk untuk menguji apakah sebaran data dari dua varian atau lebih berasal dari populasi yang homogen atau tidak, dengan membandingkan dua atau lebih variannya. Jadi tadi kita ataupun video saya sebelumnya sudah menjelaskan uji normalitas data. Nah, sekarang kita lihat dulu apakah data-data yang kita miliki sudah terdistribusi homogenitasnya, seperti itu. Dia populasinya apakah homogen atau tidak, ya teman-teman. Dan kemudian ini sangat membantu kita dalam mengacu kepada hasil penelitian yang sudah ataupun yang akan kita lakukan. Nah, langsung aja datanya saya buat contoh seperti ini. Ya, saya berikan nama data variabel X. Data variabel X terdiri dari 65, 98, 102, ya 120 sampai ke 103 ini. Nah, seperti itu. Jadi data variabel X ini merupakan data mentahan yang kita dapatkan, teman-teman. Nah, kemudian di data variabel X ini kita harus mengetikkannya atau mengentrynya ke dalam SPSS. Ya, kebetulan saya sudah mengentrykannya. Jadi kita tinggal membukanya di sini. Saya menggunakan versi 23, silahkan teman-teman menyesuaikan SPSS yang teman-teman miliki, ya. Nah, data yang tadi, yang di Excel tadi, ini semuanya sudah saya ketikkan ke dalam SPSS. Ya, hasilnya seperti ini, 65 sampai ke 40, karena memang data yang di Excel ini semuanya ada 40 jenis data. Nah, untuk uji coba yang ini, ya saya tadi sampaikan uji coba homogenitas Bartlett ini, kita diminta untuk melakukan pengelompokan data secara terdistribusi benar ataupun terdistribusi secara seimbang, ya. Nah, saya sudah mencoba mengelompokkannya, kita tampilkan. Nah, begini dia. Dari data yang variabel X tadi saya kelompokkan menjadi 5 kelompok. Ya, satu kelompok itu terdiri dari 8 data. Jadi 40 dibagi 8, jadi ada 5 kelompok, teman-teman. Nah, ini sebenarnya tidak ada ketentuan bakunya untuk pengelompokan datanya, tergantung kita membuat pengelompokannya apakah berdasarkan urutan atau tidak,
ya, karena kita hanya ingin mencoba uji asumsinya saja. Nah, kemudian setelah kita lakukan pengelompokan data ini kita entrykan lagi ke dalam SPSS. Ya, caranya saya buka lagi SPSS-nya, kemudian kita klik variable view, kita tambah di name ini kelompok. Ya, kemudian ini numerik, kemudian ini 0, ya. Kemudian ini adalah bisa kita buat kelompok ataupun kelompok data, ya, kelompok data. Kemudian yang ini menyesuaikan saja teman-teman seperti yang di atas. Nah, setelah itu kita akan menuju ke data view. Data view ini ada satu data variabel X tadi, sedangkan data kelompok ini posisinya masih kosong teman-teman. Ya, jadi kita mengacu lagi ke Excel tadi, ya. Kelompok 1 berikut, kelompok 2 berikut, dan kita membuat di sampingnya data ini merupakan data kelompok berapa. Karena tadi sudah berurutan dibagi 8, jadi kita langsung saja membuat 1 sampai 8 itu kelompok 1. Kita ketikkan 1, ya, sampai 8. Cukup melihat ini saja teman-teman, ya. Kemudian kalau yang di sini 76 sampai 106 tadi itu kelompok 2. Ya. Sampai baris ke-16, ya. Kemudian 70 sampai ke baris ke-24 itu nanti kelompok 3. Kemudian kita lanjutkan dari baris 25 sampai ke 32, ya. Baris ini kelompok 4 ini, ya, kita ketikkan menjadi kelompok 4. Oke. Dan baris yang terakhir dari 33 sampai 40 itu kelompok 5. Jadi data kita ini dari baris pertama sampai ke 40 sudah dikelompokkan dengan seimbang teman-teman. Jadi kita nanti melihat apakah memang benar-benar seimbang atau tidak nanti setelah kita analisis. Selanjutnya untuk melakukan uji asumsi Bartlett ini, ya, kita coba lagi untuk klik analyze. Di analyze ini kita pilih classify, ya, classify ini. Setelah classify kita pilih yang diskriminan ini. Ya, di diskriminan ini teman-teman kita bisa melihat bahwa kelompok data kita, ya, kelompok data kita ada 2 di sini, ya, kelompok data. Nah, di kelompok data ini kita pilihkan ataupun variabel X ini terlebih dahulu kita pindahkan ke independen, ya, karena memang dia variabel yang independen, yang mandiri tadi, ya, belum kita ganggu, ya. Kemudian kelompok data kita pindahkan ke sini, ya, sudah berisi. Kemudian kita pilih lagi atau kita klik ini define rank. Nah, nilai yang paling rendah tadi kelompok data itu ada berapa, ya, ataupun kelompok berapa, kelompok 1, maksimumnya tadi ada 5. Kita pilih continue, ya teman-teman, seperti itu. Nah, setelah itu kita pilih lagi classify ataupun statistik ini, kita pilih statistik ini, kita pilih box M, ya, continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Ya, hasilnya seperti ini, ya. Udah ditampilkan di output dokumen 1. Nah, analisis case processing summary artinya
N kita ada 40, ya jumlah data kita tadi ada 40 dan itu semuanya valid. Ya, tidak ada yang missing, teman-teman. Kemudian setelah kita grupkan atau kelompokkan, ternyata benar ya, variabel X tadi ada 8 ya, atau kelompok 1 itu ada 8, kelompok 2 ada 8 tadi, kelompok 3 ada 8 dan seterusnya ya, sampai 5 ada 8, maka dihasilkan totalnya itu 40. Nah, untuk hasil ujinya kita hanya melihat di bagian test result ini. Test result ini box M-nya 1,546 ya. Signifikannya itu 0,834. Nah, kita kembali kepada ketentuan yang kita buat di dalam uji homogenitas paralel ini. Ya, ketentuan ujinya adalah H0 itu hipotesis 0, populasi nilai variabel X ya. Ini kita ubah dulu, bukan berdistribusi normal tetapi homogenitasnya ya berasal dari populasi ya teman-teman, nilai variabel X berasal dari populasi yang homogen. Kemudian selanjutnya nilai variabel X ini artinya kebalikannya ya. Nilai variabel X itu bukan berasal dari populasi homogen. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa nilai yang ingin kita lihat adalah H0-nya atau hipotesis 0-nya, nilai variabel X berasal dari populasi yang homogen. H1-nya, hipotesis 1-nya, nilai variabel X bukan berasal dari populasi homogen. Dengan ketentuannya, jika sig ataupun signifikan lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. H0 ditolak, yang diterima H1. Ya, berarti yang ini. Nah, jika signifikan lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima, ya H0 diterima, kemudian H1 ditolak. Nah, berdasarkan data yang kita miliki tadi, nilai box M-nya 1,546, kemudian signifikannya 834, maka bisa kita lihat di kesimpulan. Nah, berdasarkan grup statistik tadi dihasilkan bahwa sampel setiap kelompok berjumlah 8 sehingga total 40 sampel. Ini benar ya, sudah kita coba tadi teman-teman. Nah, hasilnya adalah nilai box M diperoleh 1,546 dengan nilai signifikan diperoleh 0,834. Jadi karena nilai sig box M sebesar 0,834 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 tolak H1. Nah, terima H0 maka diterima H0 ya. Ini H1 ditolak. Karena kenapa? Karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Jadi yang mana kesimpulannya teman-teman? Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel X berasal dari populasi yang homogen. Nah, ketika kita sudah dapat hasil seperti ini, maka kita bisa mengasumsikan bahwa data yang kita miliki itu berasal dari populasi yang homogen. Ya, seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan, jika ada hal yang masih kurang, bisa
bisa saya bantu melalui kolom komentar. Semoga melalui video ini teman-teman bisa terbantu dan bisa juga mendapatkan pengetahuan mengenai uji statistik homogenitas Bartlett. Terima kasih, sampai jumpa ke video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share.